Chat.cn baru aja ngeluarin tools terbaru mereka. Nah, di Twitter mereka, di X mereka, dia baru aja memperkenalkan yang namanya Chat.cn Create, dimana kita itu bisa membuat custom Chat.cn kita sendiri. Di sini dia bilang customize everything, pick your component library, icon, base color, tema, kemudian font, dan di sini poin pentingnya yaitu membuat sesuatu yang gak mirip dengan yang lain. Oke. Dan menurut gue ini bagus banget dari pihak Chat.cn-nya, karena emang problemnya kalau kita pakai Chat.cn itu terlalu generik ya, dan desain itu aja gitu. Jadi dengan adanya Chat.cn Create ini menurut gue salah satu hal yang baik lah untuk Chat.cn dan para penggunanya ya. Nah, di sini tuh dia tersedia untuk Next.js, Vite, TenStack, kemudian V0. TenStack Start ya. Ini semacam dia itu TenStack tapi dia bisa ngejalanin server komponen. Setahu gue seperti itu. Kita baca dulu. Ya sebenarnya ya untuk custom tema ya. Jadi untuk cobanya itu gampang banget. Teman-teman itu bisa ke website-nya langsung Chat.cn, namanya ui.chatcn.com. Nanti di sini ada new project ya. New project, tinggal klik. Nah, di sini kita masuk ke editornya. Di sini di zoom dulu mungkin ya biar kelihatan, dan gue pindahin sebelah sini. Oke, cukup. Jadi yang pertama kita bisa set preset. Preset itu pas gue coba ini sebenarnya kayak kumpulan layout, kemudian ikonnya apa, dan kombinasi lah dari Chat.cn-nya itu sendiri. Di sini ada Vega, campur Lucid, campur Geysan. Mungkin kita coba dulu, mungkin yang kita coba preview ya. Seperti ini. Kita lihat seperti ini biar kelihatan ya. Vega, Maya. Nah, Maya ini agak bundar ya, jadi kurang bagus menurut gua. Nah, Nova ini menurut gua salah satu yang paling bagus ya menurut gua. Preferensi. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih nih komponen library-nya, apakah Radix UI atau Base UI. Tapi di sini gue pakai Radix UI karena udah sering ya pakai Radix UI. Dan juga di sini ada stylenya. Ya, di sini ada Vega, Nova, Maya, Lyra, Mira. Jadi kita coba Vega, tadi udah kita coba ya. Udah gue coba. Lyra seperti kotak seperti ini. Jadi nggak ada bordernya, itu radiusnya 0. Mira itu compact. Apa bedanya sama ini ya? Sama Nova. Oh, di sini dia lebih menekankan margin ya, si Nova ini. Reduced for compact layout, compact matte. Oh, tapi gue lebih suka untuk pakai Nova aja. Di sini gue pakai Nova. Untuk base color, ini colornya untuk warna base-nya ya, kayak background. Di sini coba kita lihat dulu. Base color are easier to see in dark mode. Jadi kita klik. Nah, coba kita tes lagi pakai base color neutral stone. Nah, kelihatan ya bedanya. Ini agak sedikit merah gitu. Zinc, nah agak biru, dan gray agak biru banget bahkan. Kita coba zinc aja supaya ya udah oke lah ya zinc ini. Kemudian atau kita pakai gray. Nah, ini biru banget. Nah, bagus sih. Jadi gue bakal pilih gray. Untuk icon library-nya di sini ada Lucid, tabular icon, huge icon, sama phosphor icon. Nah, phosphor icon ini kayaknya baru sih, karena sebelumnya gue coba gak ada, tapi sekarang malah ada. Mungkin kita bakal pakai aja ya. Coba-coba bedanya apa ya? Bedanya di bagus sih phosphor. Oke, kita coba lihat di gue gedein dikit ya. Nah, di sini udah bagus banget ini. Nah, dan kita coba untuk fontnya. Font Inter, Noto Sans, ini ada banyak banget. JetBrains mungkin, tapi kurang bagus. Mungkin gue bakal pilih DM Sans ya. DM Sans. Dan ya udah oke banget sih pakai DM Sans. Kemudian kita pakai udah, dan kita bisa set radiusnya di sini. Kita mungkin lihat aja di sini ya. Misalnya radiusnya kita none itu jadi none itu lancip ya. Jadi 0 radiusnya. Kemudian small, medium, large. Jadi semakin besar itu semakin bulat ya untuk bordernya. Tapi gue pilih di sini small aja supaya nggak terlalu bulat, nggak terlalu lancip juga.
Dan selanjutnya ini ada menu color ya, tapi ini kok digembok ya. Nah, coba kita cek. Ini kan menu ya. Coba kita menu color kita ganti. Oh, jadi untuk ganti warna dari menunya. Oke. Dan tadi kayaknya ada yang kelewat deh. Yaitu tema. Nah, tema ini sebenarnya warna temanya. Kita coba cek. Kita coba amber ya. Blue. Mungkin sky. Nah, sky ini menurut gue bagus ya. Tapi agak terlalu muda, jadi gue bakal ganti misalnya ke indigo. Coba kita lihat dark mode-nya. Nah, udah oke banget ya. Ungu sama biru-biru, kebiruan. Nah, indigo ini bagus banget. Nextnya gue bakal coba untuk ini ya, shuffle, bukan shuffle, menu aksen. Menu aksen ini coba. Nah, menu aksen ini dia itu ngedit yang namanya hover dari kursor ya, contohnya. Di sini kan ada menu ya. Nah, menu ini kita hover dan ada warna lebih terang ya. Kalau misalnya kita kasih bold, otomatis dia itu tebal. Jadi ngikut warna primary-nya. Dan ini menurut gue bagus banget kalau kalian pengen kayak desain kalian itu benar-benar berdasarkan tema. Dan nextnya di sini, oh ya, tadi gue lupa bahas, yaitu apa bedanya default sama inverted. Kalau default itu warna default dari tema kalian. Misal tema kita kan di sini terang ya. Jadi menunya itu warnanya bakal sama tema terang kita gitu. Kalau misalnya inverted, ya kebalikannya ya. Jadi misalnya tema kita yang kita pakai ini sekarang itu like, nanti menunya itu warna untuk tema gelap. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada shuffle dan start over. Mungkin kita coba ya shuffle. Shuffle itu gua rasa sih, nah seperti ini. Coba kita cari yang bagus. Nah, ini mungkin gua bagus. Ini terlalu besar, gua kurang suka. Nah, ini bagus sih merah. Atau nah, ini juga bagus nih biru. Oke ya, udah oke. Dan untuk kalian bisa import ke project kalian, caranya itu cukup gampang. Kalian tinggal create project. Nah, kemudian kalian pilih nih stack yang kalian pakai, apakah kalian pakai TenStack atau Fit atau Next.js. Dan di sini ada juga package manajernya PNPM, NPM, Yarnbun. Tapi di sini ini sebenarnya sama ya kalau misalnya kalian pengen setup shadcn. Jadi perintahnya itu sama, yaitu shadcn create. Tapi dia nambahin sebuah preset. Presetnya itu diambil dari websitenya diambil dari servernya shadcn. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk shadcn create ya. Nah, tapi mungkin kekurangannya itu kita nggak bisa edit secara detail. Misalnya bordernya itu, border tuh cuman ukurnya small, medium, large gitu. Masih banyak yang yang bisa diedit sebenarnya. Coba kita tes ya. Nah, untuk nutupin kelemahan dari shadcn create ini, kita itu bisa pakai satu tools lagi. Nah, ini namanya Twixcn. Oke. Twixcn ini sebenarnya sama kayak shadcn create, cuman dia lebih detail dan bisa lebih customable lah, bisa dibilang. Kita bisa try it now. Oh ya, sebelumnya kalian bisa kunjungi nih namanya twixcn.com. Nah, nanti kalian tinggal pencet try it now. Nah, kalau misalnya kalian bingung mau setting apa dulu, nah gue saranin kalian pakai temanya aja dari dia bawaan. Ada default, ini default shadcn ya. Dan ini banyak banget. Ini sebenarnya untuk warna. Kebanyakan untuk warna doang sih kalau Twixcn ini. Kalau temanya ya, bukan tema untuk semacam bordernya, enggak, tapi most likely untuk warnanya doang. Coba kita shuffle misalnya. Tadi bagus tuh tadi. Coba kita. Nah, ini bagus nih. Nah, ini bagus nih. Oke, udah cukup ya. Kayaknya tadi ada Supabase deh. Nah, mungkin gue bakal pilih ini. Dan kita coba cek untuk light mode-nya. Udah oke banget. Dan di sini yang kalian harus perhatiin yaitu ada primary color, secondary, accent, base, card, pop over, mute,
kemudian destruktif, border sama input, chart, kemudian sidebar. Nah, ini yang nggak dimiliki sama tadi Shadcn Create. Kalau misalnya kalian pakai TwixCN, ini tuh detail banget sampai bahkan bisa ganti chart colornya ya. Chart color. Oke. Chart color. Dan tipografi ini juga untuk font family juga ada, misalnya ada ada banyak ya pilihannya. Jadi kalian bisa pilih ya sesuka hati kalian. Nah, tapi ini bagus, ini apa? Alan Sans. Ini untuk apa? Belum kelihatan ya. Monospace. Oh. Dan kita bisa set letter spacingnya, kita coba aja. Nah, seperti ini. Jadi benar-benar bisa di custom detail banget ya kalau pakai TwixCN ini. Kita coba other. Ini apa nih? Oh, warnanya. Saturation. Oh iya. Radius. Oh, ini radius bordernya nih. Radius border. Kemudian spacing apa? Shadow. Oh, ini. Gue kurang terlalu suka shadow sih, jadi mungkin gue bisa abain. Tapi di sini kita coba blur. Oh ya, bagus sih. Spreadnya. Nah, offset. Oh ya, keren. Jadi cocok banget kalau kalian pengen custom nih Shadcn kalian secara detail, kalian bisa pakai TwixCN. Tapi kalau kalian pengen simple, kalian bisa pakai nih Shadcn Create ya. Dan langsung aja pakai preset menurut gua biar lebih gampang. Oke. Apalagi kira-kira? Oh, di sini juga ada AI nih ya untuk generate. Nah, selanjutnya gimana caranya supaya tema ini itu bisa digunakan di project kita. Caranya itu gampang banget. Kalian tinggal import aja. Kalian tinggal ke bagian code. Nah, di sini kan ada yang namanya Tailwind ya. Jadi kalian bisa copy ini semua ke project teman-teman. Dan di sini juga ada via package manager ya. Jadi gue saranin kalian jalanin komen yang ada di sini. Mungkin gue bakal coba login dulu. Di sini gue bakal pakai yang udah gue save. Jadi untuk kalian bisa import ke project kalian. Jadi untuk kalian bisa import ke project kalian cukup mudah ya caranya. Kalian tinggal ke code ini, bagian code ini. Code. Nah, nanti ada muncul nih seperti npx Shadcn latest add ini. Tapi sebelum itu kalian harus login dulu untuk bisa generate link ini ya. Jadi kalian login, kemudian kalian bisa jalanin komen ini. Atau dan di sini juga disediain ya CSS-nya. Jadi kalian bisa langsung copy aja CSS ini ke project kalian. Coba kita lihat Tailwind. Nah, ini enaknya kalau kalian pakai Tailwind V4 ya. Jadi kalian tinggal copy aja semua config dari CSS-nya itu ke index CSS. Beda kalau misalnya kalian pakai Tailwind V3 nih, kalian harus import juga nih yang namanya ke Tailwind config ya. Jadi gue saranin kalian pakai Tailwind V4 ya untuk sekarang, karena lebih simple dan jauh perbandingannya kalau misalnya kalian pakai versi sebelumnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan update Shadcn ya. Dan gue rekomendasi banget kalau kalian pakai Next.js, library JavaScript. Nah, kalian wajib banget pakai Shadcn dan kalian bisa custom yang tadi gue bahas ya, pakai UI, pakai Shadcn Create atau pakai TwixCN. Jangan lupa subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.